Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa di sini barangkali ada yang mau jualan suara emasnya. Oke. Kalau teman-teman mau mandi, jadi kita tuh nggak ngikut. 10.000. Ini bagus nih. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di Rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini, dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke teman-teman, di video kali ini tidak seperti biasanya yang saya sharing kegiatan ibu rumah tangga kayak beberes, masak, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya mau berbagi kegiatan saya yang ada di luar rumah. Jadi kali ini saya tuh kepengen me time ya, quality time bersama dengan anak saya Mbak Tita. Jadi kali ini tuh saya kepengen jalan-jalan ke Yogyakarta. Tapi sebelum berangkat saya itu mau kasih makan dulu Dudul dan temennya yang ada di luar ya. Jadi pas ditinggal itu dia baik-baik aja karena sudah ada makanan dan minuman gitu ya. Nah sebelum berangkat saya pamitan dulu sama anak bontot saya ini ya. Jadi yang berangkat itu saya sama Mbak Tita aja. Mas Jaler itu nggak ikut, dia karena masih sibuk kuliah. Terus ayahnya juga masih sibuk banget dengan pekerjaannya, belum bisa pulang. Baru bisa pulang itu minggu depan gitu ya. Oke teman-teman, ini saya sudah mulai jalan sama Mbak Tita. Jadi kami itu mau naik Trans Jateng aja supaya hemat ongkos ya. Karena setelah saya cek, naik GrabCar itu kurang lebih sekitar 95.000 sampai 100.000 gitu ya sama tipnya. Jadi saya akalin aja berangkatnya itu dari Purbalingga menuju ke Purwokerto itu naik Trans Jateng, dan ini tuh murah banget ya, 2 orang hanya Rp8.000 karena per orangnya itu 4.000. Nah kebetulan halte Trans Jatengnya itu nggak jauh dari rumah saya, tinggal nyebrang jalan sedikit udah sampai. Dan alhamdulillah begitu saya sampai di halte ternyata bis Trans Jatengnya itu udah datang, alhamdulillah banget ya, jadi nggak terlalu lama menunggu. Nah ini saya sudah sampai di bis Trans Jatengnya. Ternyata enak banget naik Trans Jateng ya. Saya tuh baru pernah 1 kali ini naik Trans Jateng, dan ternyata menurut saya tuh lebih murah gitu teman-teman. Kita nggak mikirin harus beli bensin, terus nggak mikirin harus fokus nyetir gitu ya. Bisa turun di Tamol juga, walaupun agak jauh sedikit ya jalannya ya menuju ke haltenya, ke stasiunnya juga sebenarnya bisa langsung turun di dekat stasiun yang nggak di depannya persis, paling tidak tuh sekitar 150 meteran, tapi lumayan ya, lebih murah. Nah rencananya saya tuh mau ketemuan sama Mas Jaler, kebetulan dia juga lagi istirahat, jadi mau makan siang bareng gitu ya. Kenapa saya naik Trans Jateng? Karena kan biaya untuk GrabCar bisa untuk makan siang bersama anak-anak ya. Nah ini saya lagi nunggu di halte Pasar Manis, nunggu Mas Jaler jemput kami gitu ya. Oke, ini saya sudah sampai di tempat makannya. Tadi saya nanya anak-anak kepengen makan apa, terserah, bebas, silahkan pilih. Tapi ternyata anak-anak kepengen makan nasi sama lauk yang kayak menu rumahan gitu ya. Dan saya ada di warung sambal ya teman-teman, di daerah Gor, karena di sini makanannya tuh bagi saya cocok ya lidahnya karena ya seperti makanan di rumah gitu ya. Nah tadi saya beli karedok, kemudian pesen sayur asem, kemudian saya juga beli tempe goreng, ada sambal tomat goreng juga, terus ada sambal terasi goreng juga. Kemudian Mas Jaler pesennya ayam bakar. Saya makannya pakai tempe sama sayur asem aja. Kemudian ada sambal mangga muda atau sambal pencit, tapi itu mangganya menurut saya sih kematangan ya. Terus nasinya itu saya beli 3 porsi tapi dimasukkan ke dalam wadah bakul seperti itu ya. Kemudian Mbak Tita pesennya cumi goreng tepung, lalu ada cah kangkung juga.
Oke, sekarang saya siap-siap mau makan dulu sebelum saya menuju ke stasiun ya. Oh ya, kenapa saya liburannya itu hanya berdua sama Mbak Tita, karena niatnya kan saya mau ke Jakarta, udah pesen tiket gitu ya untuk pulang pergi. Tapi ternyata kemarin itu 5 hari kan saya benar-benar sakit gitu ya teman-teman, bed rest lah istilahnya, benar-benar tidak aktivitas gitu ya. Terus saya tuh kasihan sama Mbak Tita karena dia tuh jarang banget yang namanya pergi-pergi liburan gitu ya. Jadi akhirnya saya menawarkan gimana kalau kita jalan-jalan ke Jogja tapi 1 hari aja gitu ya. Nah, tiket yang untuk ke Jakarta itu saya alihkan untuk pulang pergi dari Jogja ke Purwokerto kayak gitu teman-teman. Terus saya juga nanya sama Mas Jaler mau ikut apa enggak, tapi ternyata dia benar-benar sibuk. Dia banyak banget tugas. Jadi ya udah akhirnya saya berdua aja. Tentunya saya juga udah izin sama Pak suami, dan Pak suami alhamdulillah support banget ya, karena dia tahu anaknya memang nggak pernah kemana-mana, terus nggak pernah minta atau nuntut apa-apa ya. Jadi yang sebagai orang tua malah kasihan ya. Ya udah alhamdulillah karena saya sudah sehat, terus siapa tahu dengan healing seperti ini saya juga makin sehat ya teman-teman, bisa ngecas mood lagi, ngecas semangat lagi untuk bisa aktivitas lagi gitu ya. Dan ini saya sudah sampai Purwokerto, tadi dianterin Mas Jaler sampai di depan karena Mas Jaler juga harus masuk ke kelas lagi. Nah, karena ini musim liburan ya, jadi stasiun Purwokerto lumayan ramai teman-teman. Ini saya tuh sekitar jam 2 siang. Saya lagi nunggu kereta Joglo Semar ya. Jadi kereta Joglo Semar itu dari Solo menuju ke Jogja gitu. Oke, ini keretanya sudah datang dan saya siap-siap untuk mencari tempat duduk dulu ya. Alhamdulillah saya sudah dapat tempat duduknya dan saya bisa istirahat. Sebenarnya perjalanan dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta naik kereta itu sebentar banget ya teman-teman, memakan waktu hanya 2,5 jam. Ini rasanya baru duduk aja udah sampai di stasiun Kroya. Jadi dari Purwokerto menuju stasiun Kroya itu kurang lebih nggak nyampe 20 menitan gitu ya. Dan saya suka banget jalan-jalan itu menggunakan armada kereta api karena menurut saya tuh kayak aman gitu ya teman-teman. Terus jadwalnya itu selalu tepat, on time gitu ya. Terus benar-benar menjalankan protokol kesehatan karena petugasnya itu selalu menegur buat orang yang telepon atau melepas masker gitu ya. Jadi benar-benar terjaga gitu. Terus suasananya tuh adem karena kita lihat pohon-pohon, lihat sawah, lihat sungai kayak gitu teman-teman. Dibandingkan harus naik kendaraan pribadi itu pastinya capek dan macet. Dan alhamdulillah saya sudah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta. Seperti ini suasananya teman-teman, rame banget, penuh banget karena ini adalah waktu liburan, padahal saya berangkatnya itu kan hari Rabu ya. Saya pikir hari Rabu itu sepi teman-teman, tapi ternyata bener-bener rame sampai saya tuh bingung karena saya juga udah lama banget tidak ada di stasiun Yogyakarta. Nah ini saya sudah keluar dari pintu stasiun dan ternyata banyak banget perubahan karena memang saya sudah lama tidak jalan-jalan di daerah ini. Begitu keluar dari pintu stasiun ternyata banyak banget yang namanya kafe-kafe yang baru. Ini tuh spot untuk mandi ya teman-teman. Jadi kalau kita jalan-jalan tidak nginep tapi kepengen mandi, itu disediakan tempat mandi. Kalau nggak salah kita mandi itu bayarnya 40.000 tapi kita sudah mendapatkan peralatan mandi gitu. Dan ini ada kopi jos yang terkenal banget, angkringan kopi jos gitu ya. Jadi kopinya itu kita masukin ini teman-teman kayak arang gitu ya, terus sampai bunyi jos kayak gitu, makanya disebut kopi jos. Alhamdulillah banget sampai di Yogyakarta suasananya tuh cerah seperti ini, sorenya tuh indah banget, tidak hujan. Nah ini saya tuh jalan menuju ke hotel ya. Jadi saya tuh memang cari hotel yang letaknya nggak jauh dari stasiun dan Malioboro ya teman-teman. Jadi nanti saya tuh menuju ke Hotel Horayos Malioboro Yogyakarta.
Saya tuh searching-searching, lihat-lihat gitu ya, cari penginapan yang memang letaknya benar-benar strategis gitu. Terus harganya juga worth it, nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi hotelnya itu bersebelahan dengan Hotel Horizon gitu lah. Kalau Hotel Horizon itu kan lumayan mahal ya teman-teman, harganya itu di atas 1 juta, 1,2an kalau nggak salah. Dan saya nginepnya di sebelahnya di Hotel Horayos aja gitu ya, yang sesuai budget. Nah ini hotel saya teman-teman, alhamdulillah ditempuh dengan jalan kaki sudah sampai. Dan saya siap-siap mau check-in dulu ya. Nah pas check-in tidak saya videoin karena handphonenya itu harus nunjukin email ke mbaknya ya, ke resepsionisnya. Dan kami sudah mendapatkan kuncinya teman-teman, saya berada di lantai 3. Oke, ini saya menuju ke kamarnya ya teman-teman, dan ternyata kami mendapatkan kamar triple 3 gitu ya yang ada di ujung. Assalamualaikum, ini sudah sampai di kamarnya. Nah kamarnya menurut saya minimalis gitu ya, desainnya ya simple seperti ini ya teman-teman. Ini kamar mandinya, ada showernya, terus ada kaca untuk make up gitu ya, ada wastafelnya. Terus lantainya itu dari kayu atau parket gitu ya teman-teman, bukan vinil. Tapi sayang karena saya di ujung, view-nya itu genteng rumah orang gitu ya. Tapi kelihatan sih kayak hotel-hotel lain kayak gitu ya. Jadi bukan pemandangan Jogja gitu teman-teman. Tapi yang nggak apa-apa, yang penting saya bisa istirahat. Oke teman-teman, setelah saya sholat terus istirahat sebentar, kemudian saya jalan-jalan lagi sama Mbak Tita. Karena saya memang tujuan ke Jogja itu kan hanya sehari, kepengen kulineran jajanan pinggir jalan seperti ini ya teman-teman, jalan-jalan low budget gitu. Nah pertama kali yang saya beli adalah wedang ronde, dan alhamdulillah memang harganya juga umum ya, hanya 10.000 aja teman-teman. Menurut saya ini rondenya tuh enak karena kuahnya airnya, jahenya itu lumayan kerasa pedes gitu ya. Nah ini saya makan dulu, makan di pinggir jalan gitu ya. Ini nggak jauh dari hotel teman-teman. Jadi antara pintu kereta sama hotel gitu ya, pintu kereta stasiun Tugu sama hotel. Nah setelah jajan ronde, kemudian saya jalan lagi menuju ke Malioboro. Tapi kami istirahat dulu sambil lihat-lihat suasana, dan ternyata memang rame banget. Mungkin banyak anak-anak study tour, dan sekarang saya menuju ke teras 2 Malioboro. Musik tuh. Ini sudah malam tapi lagunya ya wes lah ya. Aku mengerti dan jangan berharap Jadi teras Malioboro itu adalah tempat orang-orang berjualan yang tadinya itu ada di trotoar Malioboro gitu teman-teman. Cuman sekarang kan sudah dipindah di teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Kemudian saya juga cari makanan. Nah ini saya kepengen banget beli sate kere, karena kayaknya kalau di Jogja itu viral banget ya teman-teman, namanya sate kere, gara-gara lihat di TikTok kuliner malam Malioboro. Akhirnya saya coba. Jadi sate kere adalah sate koyor atau sate otot gitu ya teman-teman, bukan lemak. Kalau lemak itu kan ngumpul di mulut gitu ya, tapi ini enggak, ini tuh agak keras gitu teman-teman. Oke, setelah makan lanjut saya jalan lagi menuju ke trotoar 0 km, lalu masuk ke Hamzah Batik. Terima kasih banyak. Luar biasa. Sini barangkali ada yang mau jualan suara masnya bernyanyi bersama kami. Kalau ke Jogja saya nggak pernah absen untuk masuk ke Hamzah Batik, karena di sini itu adalah tempat yang paling favorit buat saya. Di sini menjual berbagai macam jamu-jamuan, batik, terus oleh-oleh macam-macam gitu ya. Cuman saya di sini nggak beli apa-apa, saya hanya beli jamu aja teman-teman. Jamunya enak banget ya, ada jamu kunyit asem, ada jamu beras kencur, bisa dibawa pulang pakai botol, ada juga yang diminum di tempat menggunakan
gelas batok seperti ini. Kemudian saya pilih jamu beras kencur karena kan seharian udah capek ya keliling-keliling jalan-jalan, biar badannya itu nggak pegel-pegel. Ya udah saya belinya itu beras kencur dicampur sama kunyit asam teman-teman, dan harganya juga murah banget. Satu gelas batok itu Rp3.000, tapi kalau yang botol itu Rp10.000 bisa dibawa pulang. Kemudian saya juga lihat-lihat di sini banyak banget lulur, terus masker, terus kayak apa herbal pokoknya rempah-rempah gitu ya teman-teman. Ada teh sirsak juga, pokoknya macam-macam banget. Kalau di Hamzah Batik ini saya pasti betah berlama-lama teman-teman, karena apa ya, benar-benar cuci mata gitu ya. Walaupun nggak beli tapi paling tidak tuh ngelihat suasana yang seperti ini saya tuh seneng banget ya teman-teman. Di sini juga menjual berbagai macam oleh-oleh, ada wedang uwuh, terus pokoknya apa aja ada. Nah di Hamzah Batik ini juga wanginya tuh enak banget ya teman-teman, kayak aromaterapi gitu. Terus wangi kayak kayu cendana, karena saya lebih suka wangi-wangi seperti ini kayak di spa-spa gitu daripada wangi-wangi yang apa namanya kayak buah bunga gitu. Saya kurang suka ya, lebih suka wangi-wangi rempah-rempah gitu ya. Nah di sini juga ada wedang ronde instan, pokoknya macam-macam banget ya. Terus ada berbagai makanan kering gitu ya untuk oleh-oleh, cuman harganya memang lumayan lebih mahal daripada di tempat lain gitu ya. Terus saya juga lihat rok tadi, itu roknya bagus banget dan harganya itu 300.000. Jadi saya nggak beli teman-teman, hanya lihat aja. Nggak apa-apa, yang penting kita cuci mata ya, ganti suasana. Biasanya di rumah lihat penggorengan, lihat cucian. Sekarang lihat pernak-pernik seperti ini rasanya happy banget. Kemudian di sini saya beli ini teman-teman, beli alat pijat kepala. Jadi untuk refleksi kepala gitu ya. Nah ini juga ada spatula, sutil, sendok dari kayu. Saya nggak beli karena di rumah juga masih ada. Waktu itu juga belinya di sini teman-teman. Ada tempat tisu juga. Ini unik ya. Terus ada berbagai macam hiasan yang estetik gitu. Di sini sebenarnya ada lampu dan jam meja gitu. Ini pasti bagus banget kalau dinyalain. Ini bagus nih. Tapi sekali lagi saya nggak beli ya, karena tujuannya memang hanya jalan-jalan. Paling belinya beli jajanan, terus beli apa kayak alat pijat refleksi kepala aja tadi supaya migrainnya hilang teman-teman. Kemudian di sini banyak banget seperti kayak gelang, terus ada cobek juga. Ini cobek dari batu. Tapi kalau cobek batu itu saya lebih suka dan mantep belinya itu di Magelangnya teman-teman, karena itu jelas asli batu ya. Ada juga kayak kendi, tahu kendi nggak? Kendi itu yang apa namanya, teko tanah liat untuk tempat minum gitu ya. Terus saya nawarin Mbak Tita, kepengen beli gelang apa enggak, beli pernik-pernik apa aja, monggo silahkan kalau pengen beli. Tapi ternyata Mbak Tita juga nggak kepengen, katanya udah punya gitu. Terus jalan-jalan lagi, kita menuju ke tempat sandal-sandal. Di sini ada sandal batik. Sebenarnya enak banget dipakai kalau di dalam rumah ya teman-teman. Cuman saya tadinya pengen beli tuh yang warna merah gitu, tapi ukurannya tuh nggak ada yang cocok sama saya. Adanya ukuran 36, karena saya ukuran sandalnya itu 40, 39, 40 gitu. Jadi ya udah nggak jadi beli gitu teman-teman. Terus di sini juga banyak lilin aromaterapi. Ini wanginya juga enak-enak, tapi saya sudah punya kemarin pas di Bali. Saya beli beberapa gitu ya, itu pun belum saya nyalain, hanya beli-beli doang gitu teman-teman. Terus ada dompet, ini dompet dari rajutan gitu ya. Terus ada akuarium, ini bagus banget ya, harganya itu 1.200.000 teman-teman. Nah terus ada bros-bros juga, pokoknya di sini tuh komplit banget ya, bikin betah. Nah ini yang saya tertarik sebenarnya, gelas glirik seperti ini. Tapi di sini kok harganya mahal ya, 44.000. Padahal kalau di pasar Beringharjo itu lebih murah. Tapi ya wajar, namanya toko Hamzah Batik itu kan memang toko yang premium gitu ya teman-teman. Harga pasti kualitasnya pasti berbeda.
Oke, setelah dari atas, sekarang saya menuju ke bawah. Jadi saya juga mau pulang, tapi sebelum saya keluar saya lihat-lihat daster dulu. Kemudian sebelum menuju ke hotel saya beli lumpia Samijaya. Ini adalah lumpia yang viral banget ya teman-teman. Nah kemudian saya belok lagi teman-teman ke toko Pasaraya Yogyakarta. Jadi toko ini sebenarnya nggak beda jauh dengan Hamzah Batik, cuman ini lebih kecil gitu ya. Yang dijual juga hampir sama kayak cemilan, terus oleh-oleh kayak aksesoris, baju-baju batik, pokoknya apa aja juga ada. Cuman menurut saya tetap lebih komplit dan bikin betah di Hamzah Batik ya, karena suasananya itu bener-bener apa ya, bener-bener Jogja banget, baunya juga Jogja banget gitu ya. Bau-bau rempah-rempah gitu teman-teman. Nah pas lagi jalan-jalan ternyata pas suami pesen pengen dibeliin kaos yang gambar andong, gambar tugu gitu ya. Di sini ada, cuman ukurannya itu tidak pas karena pas suami itu gede badannya, ukurannya harus XL. Jadi besok kami carinya di Pasar Beringharjo aja gitu. Oke teman-teman, jadi toko ini toko terakhir saya kunjungin pada malam hari. Kemudian saya pulang ke hotel dulu, tapi sebelum masuk hotel saya mau jajan bakmi godok Jogja dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.